تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, akhwan dan akhwat sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak kalimat hamdalah, alhamdulillah. Semoga kalimat hamdalah menjadi penyebab bertambahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penyebab penambah berat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Untuk itu tidak lupa juga kita bersalawat kepada Nabi kita, junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan membahas satu pokok bahasan yang kemungkinan besar ini pengulangan, tapi mudah-mudahan bisa memberikan penguatan dan penambah pengetahuan kita di kitab tauhid bab ma jaa fi adzabhi li ghairillahi minal wa'idi wa annahu syirkun billahi jalla wa ala. Bab menyembelih yang dipersembahkan kepada selain Allah dan ancaman bahwa perbuatan itu termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dua ayat yang ditempatkan oleh Asy-Syaikh. Yang pertama dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Ayat yang kedua di surah Al-Kautsar, "Fashalli li rabbika wanhar." Di surah Al-An'am Allah mengatakan, firman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. La syarikalah, tidak ada syarikat baginya. Wa bidzalika umirtu, demikianlah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan saya berharap menjadi orang yang pertama kali berislam atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, jika kita memperhatikan ayat ini pelan-pelan, maka kita akan mendapati beberapa pelajaran. Yang pertama, ketika di ujung ayat lillahi rabbil alamin, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, pelajarannya adalah tentang urgensi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua yang kita lakukan itu hendaknya dipersembahkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada ayat berikutnya Allah mengatakan la syarikalah, tidak ada syarikat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu,
dan demikianlah saya diperintahkan. Kalimat ini pada ayat ini memberikan petunjuk tentang urgensi tauhid, urgensi keimanan, pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, kita kembali lagi pelan-pelan di awal ayat. Kul, katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku. Salat, saudara sekalian, definisinya ada tiga atau maknanya ada tiga. Ya. Salat, makna pertamanya adalah ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram ditutup dengan salam. Itu definisi pertama dan ayat yang sangat banyak dalam Al-Quran. Aqimus shalah wa atuz zakah. Maka salat yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah gerakan salat. Makna kedua dari salat itu bisa adalah bersalawat. Jadi kalau disebut salat bisa maknanya bersalawat. Berdasarkan ayat yang sering kita dengar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Wahai orang-orang yang beriman, sallu, salatlah. Maksudnya bersalawatlah. Itu makna kedua dari kalimat salat. Makna ketiga, salat juga bisa bermakna doa. Salat bisa bermakna doa. Berdasarkan ayat di surah At-Taubah tentang bayar zakat, Allah mengatakan, wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Dan salatlah untuknya, untuk membayar zakat, karena salatmu akan memberikan ketenangan. Maksud salat di situ adalah doakanlah. Jadi memang hukum asalnya penerima zakat itu diperintahkan, perintah sunnah untuk mendoakan pembayar zakat. Ya. Dapat sedikit kita bahas tentang itu, tentang doa. Berdoa untuk pembayar zakat sekali lagi perintah sunnah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya sayangnya di Sulawesi ya, umumnya yang kita pahami gayanya lain ya. Kalau ada orang bayar zakat biasanya, dan sekarang masih ada Pak di kampung-kampung yang bawa zakatnya, terutama zakat fitrahnya ke kampung itu, ke masjid misalnya, itu kalau ini 1 karung beras, nanti ada bentuk lain lagi, beras yang ditaruh di baskom, baru ada lilin bani, lilin merah, atau dan tambah biasanya pisang. Di mana kekeliruannya yang perlu direvisi bukan pada doanya, tapi sasaran doanya. Jadi ini 1 karung beras yang jadi zakat, yang dipegang adalah oleh Pak Dojana itu. Pak Do jadi istilahnya dulu ya, yang beras dalam 1 baskom yang ada lilinnya di situ, yang dipegang adalah yang ini ya. Padahal sebenarnya perintah ayat itu berdoa untuk pembayar zakat, memang langsung mendoakannya, langsung mendoakan pembayar zakat. Tapi ini dibuatkan satu kayak skenario begitu, ini baris nih, jadi duduk situ. Itulah sebabnya tindakan seperti ini membuat kadang-kadang di beberapa masjid itu panitia zakatnya itu bingung, karena yang membayar zakat, yang bawa zakat
Itu setelah dia bayar, dicatat namanya segala macam, dia masih menunggu di situ. Yang mencatat itu sudah catat, ini yang bawa zakat, tunggu didoakan. Jadi masa apa kita ayang? Kalau doang girong. Jadi dia tunggu yang mencatat zakat ini kalau untuk berdoa. Padahal biasa yang mencatat itu tidak tahu apa-apa. Maka akhirnya ya kita bikinkan doa. Ya, doa, kasih salawat, kasih doa secara umum. Itu yang pertama. Tentang zakat, berdoa ketika bayar zakat. Maka sekali lagi disunahkan yang menerima zakat itu mendoakan yang memberi, yang atau membayar zakat. Yang kedua yang perlu dipahami bahwa hukum asalnya kita yang bayar zakat tidak perlu menunggu didoakan, tidak perlu, apalagi minta didoakan. Doakan dulu di situ, tidak perlu, sebab kita telah melaksanakan kewajiban membayar zakat. Adapun yang diberikan zakat itu sebaiknya dia mendoakan membayar zakat. Itu yang kedua. Berikutnya, qul inna salati wa nusuki. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku. Jadi nusuk itu artinya ibadah. Hebatnya ibadah di sini seluruh bentuk ibadah masuk dalam sebutan nusuk. Termasuk salat bagian dari ibadah. Dari sini memberikan petunjuk kepada kita ketika salat disebut pertama, kemudian nusuk ibadah, memberikan petunjuk sekali lagi urgensi salat itu. Yang tadi kita sebut di awal, secara keseluruhan ayat ini memberikan petunjuk tentang urgensi tauhid, pengesaan Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas. Baik, untuk itu Bapak Ibu jamaah sekalian, izinkan saya bercerita. Nanti menjelaskan tentang urgensi tauhid dan salat. Kira-kira 3 bulan lalu, sekitar 3 bulan lalu, bulan 11 atau bulan 10, berarti sekitar 3-4 bulan yang lalu, saya menghadiri satu pesta pernikahan teman. Alhasil di gedung itu saya bawa makanan di satu meja, ternyata di depan saya ada ikhwah. Tiba-tiba tidak lama kemudian duduk seorang ustadz di samping saya. Pak Ustadz di samping saya, samping kiri saya, bertanya sama al-akh di depan saya, bilang, bagaimana tangan tak? Oh, ternyata pernah kecelakaan al-akh di depan saya itu pernah dia kerja kayu, pakai gurindanya terbang, dia tangkis, akhirnya kena tangannya Pak di bagian ini pas 3 jari ini kena. Pertanyaan sama Ustadz, bagaimana keadaan tangan tak? Bisa bergerak? Sudah bisa normal? Dia bilang, alhamdulillah Ustaz, sudah bagus. Stressingnya adalah ketika menjelaskan itu, tiba-tiba al-akh menyambung. Dia bilang, dokter bilang sama saya Pak Ustaz, untungnya yang kena gurinda itu jari ini, 3 jari ini. Jadi pemulihannya cepat dan bisa sempurna. Untungnya bukan ini Ustaz. Untungnya bukan jari telunjuk dan ibu jari. Kata dokter, menurut keterangan al-akh itu, seandainya ini yang kena, ini pemulihannya susah sekali. Kalaupun bisa sembuh, maka dia tidak bisa difungsikan seperti biasa. Begitu dia bilang, saudara sekalian, begitu dia bilang, kata dokter, untungnya bukan jari telunjuk dan ibu jari ini. Saya langsung teringat penjelasan seorang kiai. Pak Kiai, ada seorang kiai pernah menjelaskan satu penjelasan tentang urgensi tauhid dan salat. Rukun Islam, bisa bantu saya? Rukun Islam 5 tak? Baik.
Coba bantu saya. Rukun Islam dari belakang. Rukun Islam yang paling belakang. Haji. Kemudian puasa atau zakat, memang disebut ya. Haji dari belakang. Haji, puasa, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian sholat, kemudian syahadat. Baik Pak, sekarang Bapak Ibu perhatikan saya pegang botol ini. Ini 5 jari saya, bayangkan dia 5 rukun salat, 5 rukun Islam. Kalau saya lepas rukun Islam yang paling akhir, haji, ini masih tergenggam tak? Kan boleh orang tidak haji Pak tak? Boleh tak? Padahal dia rukun. Berarti ini masih bisa digenggam. Coba saya lepas lagi rukun Islam berikutnya, puasa. Boleh orang tidak puasa? Boleh. Ya, ada waktu di mana orang tidak boleh puasa, terutama yang perempuan. Ya toh? Bahkan laki-laki ada saat di mana boleh dia tidak puasa kalau dia sudah udzur umurnya atau dia kesehatannya. Rukun Islam berikutnya, ya ini haji, boleh puasa, boleh zakat, sudah tiga lepas, tinggal sholat dan syahadat. Orang tidak haji tidak apa-apa, ini masih digenggam. Orang tidak puasa tidak apa-apa, orang tidak bayar zakat juga tidak apa-apa. Tapi begitu tinggal 2 ini Pak, tinggal sholat dan syahadat. Kalau saya lepas jadi telunjuk, yaitu sholat, maka pasti lepas ini Pak, pasti lepas. Apalagi syahadat, maka luar biasa. Penjelasan ini memberikan petunjuk bahwa landasan agama kita syahadat. Kemudian ini yang paling penting, sholat. Itulah sebabnya ada sebagian ulama kita mengatakan, biar Anda puasa, zakat, haji, kalau tidak sholat, apapun kebaikan Anda batal. Dia akan gugur, dia akan jatuh sebagaimana jatuhnya botol ini kalau saya melepas satu di antara 2 jari ini. Apalagi dua-duanya lepas. Kalau dua-duanya lepas, masalah nih syahadat, berarti dia kafir. Ini memberikan sekali lagi petunjuk bahwa sholat itu jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai dilepas. Ya. Sekalipun ulama masih berbeda pendapat tentang hukum meninggalkan sholat. Ya. Imam Syafi'i, sepertinya juga Imam Malik mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu masih berjenis. Kalau dia meninggalkan sholat sengaja, kafir. Tapi kalau dia meninggalkan karena tahawunan, masih malas-malasan, maka dia tetap muslim. Tapi Imam Ahmad mengatakan kafir, meninggalkan sholat otomatis dia kafir. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, penjelasan Pak Kiai tentang rukun Islam ini luar biasa. Maka 2 ini kalau sudah bersyahadat sebenarnya sudah aman 50%. Tapi kalau tidak sholat, ini yang berbahaya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, sekali lagi ini perlu dijelaskan kembali kepada saudara-saudara kita bahwa sholat itu sangat penting. Apalagi setelah menjelaskan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Maka kita ulang beberapa pelajaran dari ayat ini. Yang pertama, urgensi tauhid. Yang kedua, urgensi ikhlas ya dalam ibadah.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa dalam ayat ini memberikan pelajaran bahwa kehidupan ini harusnya seutuhnya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita di ujung ayatnya, wa bidzalika umirtu, demikianlah aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, dan sayalah orang yang pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian literatur menjelaskan ujung ayat ini, wa ana awwalul muslimin, memberikan pelajaran tentang penanaman semangat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kita beribadah, hendaklah kita selalu bersemangat. Jadi kalau datang panggilan adzan, hendaknya semua panggilan ibadah, terutama panggilan salat, setiap hamba selalu bergembira dengan datangnya panggilan salat dan ibadah secara umum. Jadi sekali lagi, hati kita selalu harus dilatih menjadi hati-hati yang gembira ketika datang perintah-perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya. Kita baca hadis yang ditempatkan oleh Syekh. Wa an Ali radhiyallahu an qala, biasa dengar orang bilang Ali karramallahu wajhah. Nah, itu kebiasaan orang Syiah. Ali karramallahu wajhah. Katanya, kenapa Ali radhiyallahu an digelari karramallahu wajhah? Karena katanya beliau tidak pernah melihat minta maaf, kemaluannya, dan itu tidak masuk akal. Ya. Jadi digelari beliau karramallahu wajhah karena tidak pernah melihat kemaluannya. Itu tidak masuk akal. Tapi itu kebiasaan orang-orang Syiah. Yang paling aman adalah kita at-taraddi sebagaimana yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Wa an Ali radhiyallahu an qala, dari sahabat yang mulia Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi arba'i kalimat. Aku diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 kalimat penting. Yang pertama, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Allahumma la'nat siapa saja yang menyembelih untuk dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat seorang hamba yang melaknat kedua orang tuanya. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang-orang yang membuat bid'ah, membuat ajaran baru dalam Islam. Yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Sungguh Allah melaknat orang-orang yang merubah batas-batas bumi. Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita mendengarkan penjelasan tentang laknat. Yang pertama yang perlu kita pahami tentang laknat, pertama adalah definisi. Apa itu definisi laknat? Laknat itu dari sisi bahasa adalah al-ib'ad wa tard, menjauhkan dan mengusir. Itu namanya laknat. Maka secara istilah, laknat adalah al-ib'ad wa tard minal khairi wa rahmatillah. Melaknat artinya menjauhkan dan mengusir orang dari kebaikan dan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, jenis-jenis laknat atau pembagian laknat.
Yang pertama, laknat kepada muslim, dan yang kedua laknat kepada kafir. Jadi ada laknat yang ditujukan kepada sesama muslim, ada laknat yang ditujukan kepada selain muslim. Sekarang hukumnya. Yang pertama, melaknat muslim. Bolehkah? Jawabannya dirinci oleh para ulama. Jika laknat itu ditujukan kepada seorang muslim langsung kepada orangnya, maka itu tidak boleh, terlarang. Dilarang dalam agama kita melaknat atau menyumpah-nyumpahi sesama kaum muslimin. Kalau bahasa Makassar mungkin laknatnya dia bentuk sumpah, sumpah serapah, matilah lo kok. Begitu kira-kira begitu. Kalau bahasa pencaksilat atau bahasa pertarungan, Jahannam, kubunuh kau. Itu dia masuk dalam laknat karena dia sebut Jahannam. Kalau matilah lo kok, itu biasanya itu sumpah serapah, matilah lo. Kalau dia menggunakan semoga Allah melaknatmu dan semoga kau masuk neraka, maka itu adalah laknat yang tidak boleh diucapkan seorang muslim kepada muslim yang langsung kepada orangnya. Langsung kepada orangnya, jadi tidak boleh. Bentuk yang kedua, melaknat muslim tetapi tidak ditujukan kepada orangnya, tetapi kepada sifatnya atau perbuatannya, maka itu boleh. Misalnya kita melaknat para koruptor. Sekarang orang tidak, kalau koruptor sekarang dilaknat apa enggak? Enggak jika ini justru orang membuat statement baru. Berikan saya 300 triliun, saya siap dipenjara 6,5 tahun. Kalau Bapak ditawari 300, kita Ustadz Wawan, mau dikasih uang 100 triliun, uang halal. Ini 100 triliun masuk penjara. Mau? 10 tahun. 6 tahun mau? 100 triliun. Maka kita kembali, boleh kita mengatakan semoga Allah melaknat mereka yang korupsi. Itu boleh. Boleh, karena kita tidak melaknat orangnya langsung, kita melaknat sifatnya. Maka secara umum boleh kita bilang, "Jo paluka kang asing, matilah lo kok." Boleh, karena dia disebut sifatnya atau pekerjaannya, bukan orangnya. Jadi tidak boleh melaknat langsung. Itu kepada orang muslim. Kalau langsung orangnya tidak boleh. Kenapa? Rasulullah SAW dalam banyak hadis menyebutkan wanti-wantinya. Yang pertama, Rasulullah mengatakan la'natu al-mu'min kaqatlihi, melaknat seorang yang beriman itu sama dengan membunuhnya. Jadi tidak boleh melaknatnya. Itu sama dengan membunuh. Artinya kita berdosa seperti membunuhnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Bukanlah ciri seorang muslim yang suka ta'an, suka menuduh orang. Kau maka tidak boleh menuduh orang. Sebelum saya lanjut, kalau curiga boleh tidak Pak? Kalau mencurigai orang boleh tidak? Bedanya buruk sangka dengan curiga.
Kita sebut hukum dulu. Kalau mencurigai orang boleh tidak? Boleh tidak mencurigai orang? Boleh. Buruk sangka? Itu yang tidak boleh. Nah sekarang, apa bedanya buruk sangka dengan curiga? Mencurigai, curiga dengan buruk sangka. Bapak bilang tadi, curiga boleh, buruk sangka tidak boleh. Kalau begitu apa bedanya? Sehingga nanti akan menghasilkan hukum yang berbeda. Ya, buruk sangka dekat kepada fitnah. Ya. Bayang-bayang. Curiga prasangka. Ya. Nampaknya jawaban berikut ini yang lebih mudah. Dari Ustadz. Kalau curiga ada dasar ilmunya, ada dasar pengetahuannya. Sedangkan buruk sangka tidak ada dasarnya. Contoh Pak, sekarang jam 12 malam, tiba-tiba ada orang mondar-mandir di situ. Maka kita akan curiga. Kenapa kita curiga? Karena ada dasar pengetahuan. Dasar pengetahuannya apa? Bahwa orang yang bergerak-gerik begitu, gerak-gerik satu perbuatan, paluka kapang nih. Itu ada dasar pengetahuannya. Atau ini Pak yang lebih dekat. Di sini ada laki-laki, sini ada perempuan. Sedangkan kita lagi ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba dua orang ini yang berlainan jenis saling memandang. Maka kita lihat pandangannya orang ini, laki-laki ini ke perempuan ini dan perempuan ini ke laki-laki ini, kita bisa curiga, bahkan bisa langsung menebak, orang lagi kasmaran ini. Itu karena ada landasan ilmunya, ada pengetahuannya, bahwa istilah orang Makassar, punapakam ini gio-gio na berarti dia itu namanya curiga, ada dasar ilmunya. Buruk sangka itu menetapkan satu hukum sedangkan tidak ada dasar ilmunya. Dan ini mungkin pernah kita lakukan atau pernah terjadi pada kita. Kita telepon orang, padahal kita butuh sekali. Tiba-tiba satu, tidak dijawab. Ditelepon lagi, kedua kali, tetap tidak dijawab. Padahal jelas tertulis di situ berdering. Kalau dia memanggil kan berarti tidak aktif gitu. Pengalaman Pak, pengalaman. Ditelepon yang ketiga kalinya, dia tetap berdering tapi tidak diangkat. Di situ orang mulai buruk sangka. Pemiku dong ini. Pengalaman Pak, pengalaman pribadi. Butuh sekali angkat saya. Ditelepon keempat kalinya, berdering, dia tidak jawab, bahkan dia reject. Iya kalau sudah mulai orang buruk sangka. Kenapa buruk sangka? Kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi di situ sampai dia tidak menjawab, bahkan di reject. Dan itu pernah terjadi di samping saya Pak. Kita lagi sholat, berdering terus ini teleponnya, HP-nya Bapak, bukan HP saya Pak, HP tetangga saya. Tidak dijawab kisah mana? Orang lagi sholat, kebetulan HP-nya ditaruh di bawah. Dia tidak mungkin dia turun ambil. Dia lihat je. Saya juga lihat je karena di sampingku. Berdering terus berkali-kali. Pas kita berada dalam keadaan sujud, berdering lagi, bangkit dari sujud. Orang itu tetangga samping saya sholat itu diambil. Dia jawab, dia kasih oke begitu tuh. Oke. Bersuara terus. Oi, kemana kok? Apa nih? Untungnya ternyata maksudnya ini Bapak, dia kasih bunyi supaya kedengaran ada takbir. Allahu Akbar. Salat. Ngapa telepon kita na jawab? Oi, apa lu pare? Kedengaran Pak, kedengaran. Saya hampir ketawa. Oi, apa nih? Oi,
Ngapa kok? Untungnya ada suara takbir, Allahu Akbar. Nanti begitu salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung dia berdiri. Woi, orang kan sembahyang ke sumpah. Oh, iya menjadi sumpah ku. Kemudian Pak, itu Bapak sengaja tidak tahu kenapa dia speaker ki. Kesumpah sambahan kesumpah di. Orang apa ya? Bukan anak ke ngapa kok. Itu kan berarti yang menelpon tadi itu berburu sangka itu muncul karena tidak ada dasar pengetahuan. Maka kalau tidak tahu jangan cari tahu. Kalau tidak tahu jangan cari tahu lagi. Sampai berpikir itu Pak, bedanya bersangka dengan curiga. Di mana tadi itu? Iya. Maka Rasulullah SAW bersabda, laisal al-muslim bit-ta'an. Ciri orang muslim itu tidak suka menuduh orang. Ya, berburu sangka saja tidak, apalagi sampai menuduh. Wala bil-la'an. Ciri orang muslim tidak suka melaknat. Tapi banyak orang suka melaknat. Lalu kok apa? Itu tidak boleh. Walal fahishu walal badi. Ciri orang Islam tidak suka berbuat fahish dan tidak suka mengeluarkan kata-kata yang rendahan. Itu penjelasan Rasulullah SAW. Satu lagi akibat buruk dari suka melaknat, Rasulullah mengatakan innal la'anin, sesungguhnya para pelaknat, orang-orang yang suka melaknat, la yakunu syuhada, nanti di hari kiamat tidak akan menjadi saksi, wala syufa'a, tidak akan diberikan kesempatan memberikan syafaat yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat para manusia-manusia muslim yang suka menuduh, suka melaknat, tidak akan dijadikan saksi, tidak akan diberi kesempatan menjadi saksi. Jadi menjadi saksi di hari kiamat itu sebuah kemuliaan. Menjadi saksi di hari kiamat menjadi sebuah kemuliaan. Kalau di Indonesia jangan tahu Indonesia. Kalau di dunia ini menjadi saksi sesuatu yang berat. Banyak orang menolak, tetapi justru di hari kiamat menjadi saksi adalah sebuah kemuliaan. Wala syufa'a, dan tidak akan diberikan kesempatan orang-orang suka melaknat menjadi pemberi syafaat. Dan ini hadis juga memberikan tambahan pengetahuan bahwa setiap kita orang-orang beriman itu nanti diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada saudara-saudara kita, terutama kerabat-kerabat kita. Sedikit lagi, itu laknat kepada orang beriman. Bentuk kedua, laknat kepada orang kafir. Hukum melaknat orang kafir, yang pertama, kalau dia masih hidup maka tidak boleh melaknatnya. Jadi orang kafir saja tidak boleh dilaknat kalau dia masih hidup. Yang tidak boleh berhadapan dengan orang kafir, kau kafir, kau neraka kau, tidak boleh. Padahal dia jelas-jelas orang kafir. Maka kalau kepada orang kafir saja tidak boleh, apalagi kepada orang Islam, hanya karena dia malas pergi sembahyang. Masih sembahyang dulu miki Pak Ustaz, kau pernah kucini ki rupanu tanjak neraka mantong, tidak boleh. Itu kepada orang beriman. Sedangkan kepada orang kafir saja tidak boleh. Jadi berhadapan dengan orang kafir tidak boleh kita mengatakan kau neraka kau kafir kau masuk neraka kau, tidak boleh. Padahal kita bilang kau kafir kau masuk neraka, tidak boleh. Rasulullah melarang. Orang kafir Ustaz, kita bilang masuk neraka, tidak boleh karena dia masih hidup. Apa rahasianya? Boleh jadi suatu saat dia masuk Islam, maka yang boleh dikatakan sebagai bentuk dakwah, kamu kafir. Kalau kau mati dalam keadaan kafir, kau masuk neraka. Itu yang boleh kalau mati. Makanya bentuk laknat kedua kepada orang kafir, boleh melaknatnya kalau jelas dia mati dalam keadaan kafir. Jadi boleh melaknat siapa saja orang kafir yang kita benci, dan mati nih. Semoga lama dikubur kan semoga Allah melaknatmu. Boleh karena dia sudah ada di dalam keadaan jelas-jelas mati dalam keadaan kafir. Itu baru boleh dilaknat. Sudah habis waktu selalu baik.
Itu penjelasan tentang laknat. Untuk apa ini disebutkan? Supaya kaum muslimin tidak sembrono dan tidak bergegas untuk melaknat ya orang-orang tertentu ya, sekalipun dia orang kafir ya. Itu juga untuk melatih bentuk pengejauhan tahan dari anjuran Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Jadi kita selalu diminta untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik ya. Dan sekarang yang lagi viral tentang apa itu yang kebakaran di Amerika itu saya akan membawa neraka untuk Palestina. Ternyata dia dikasih neraka, dan itu belum seberapa, itu belum kebakaran dan panas yang ada sekarang terjadi di sana itu belum seberapa, karena api neraka itu kan panasnya yang paling panas di bumi ini itu baru 1/70 ya dari yang ada di neraka ya. Subhanallah. Jadi baik, yang terakhir dalil bahwa boleh melaknat orang kafir yang sudah mati dan jelas kematiannya dalam keadaan kafir adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 161. Allah berfirman, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu, dan dia mati, wahum kufar, dalam keadaan kafir ya, maka ulaika alaihim la'natullahi wal malaika wan nasi ajma'in. Mereka itulah yang dilaknat oleh Allah, para malaikat dan manusia-manusia yang beriman. Jadi kalau betul-betul jelas dia mati dalam keadaan kafir. Sudah azan bikin, jadi sudah. Ya. Saya kira ini Bapak Ibu jamaah sekalian penjelasan dari ayat bahwa atau dari hadis la'anallahu man dzabaha li ghairillah, yang 4 semuanya menggunakan kalimat laknat, memberikan petunjuk pentingnya kita menghindari 4 perbuatan ini. Secara singkat, perlu kita menghindari untuk menyembelih yang kemudian dipersembahkan kepada selain Allah. Yang kedua, berhati-hatilah untuk tidak melaknat orang tua orang lain, karena melaknat, menyumpah-nyumpahi orang tua orang lain itu sama dengan melaknat orang tua sendiri. Makanya Nabi mengatakan la'anallahu man la'ana walidayh, sungguh Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Artinya dia melaknat orang lain, maka orang musuhnya itu melaknat dia, maka ini berbahaya. Kemudian la'anallahu man awa muhditsan, sungguh Allah melaknat orang-orang yang membuat aturan atau ajaran baru dalam agama kita yang sudah sempurna ini. Dan yang terakhir, Allah melaknat orang-orang yang merubah batas-batas bumi. Salah satu maknanya adalah merampas tanah orang, tanah dirubah batas-batas. Saya kira ini Bapak Ibu jemaah sekalian, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufiknya, dan semoga Allah selalu memberikan kita keberkahan dalam menjalankan kehidupan kita di muka bumi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.